Selama puluhan tahun, Anda mungkin telah diberitahu bahwa telur adalah standar emas untuk sarapan berprotein tinggi. Itu adalah nasihat yang bagus saat Anda berusia 30-an atau 40-an, ketika tubuh Anda masih responsif dan metabolisme Anda kuat. Namun, apa yang terjadi ketika Anda melewati usia 70 tahun? Apakah telur masih menjadi raja protein untuk menjaga kekuatan otot Anda? Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa ada satu jenis biji-bijian sederhana yang sering diabaikan, yang dalam konteks nutrisi lansia mungkin menawarkan keunggulan spesifik dibandingkan telur untuk sintesis protein otot? Ini adalah kebenaran yang mengejutkan bagi banyak orang. Ini bukan berarti telur itu buruk, tetapi di usia emas Anda, tubuh Anda memiliki kebutuhan yang sangat berbeda, dan ada sumber nutrisi yang mungkin bekerja lebih cerdas untuk melawan kelemahan. Mari kita bicara jujur. Apakah Anda merasa kekuatan Anda tidak seperti dulu lagi? Mungkin Anda merasa kesulitan saat mencoba membuka tutup botol yang rapat, atau merasa sedikit goyah saat bangkit dari kursi. Rasa takut jatuh mungkin mulai menghantui. Ini bukan hanya imajinasi Anda. Ini adalah kondisi nyata yang disebut sarkopenia, atau penyusutan otot terkait usia. Banyak yang menganggap ini adalah bagian tak terhindarkan dari penuaan, tetapi saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa itu tidak sepenuhnya benar. Kehilangan otot yang cepat seringkali diperburuk oleh nutrisi yang tidak tepat. Anda mungkin sudah berusaha makan lebih sehat, termasuk mengonsumsi telur, tetapi tidak melihat hasil yang signifikan. Anda merasa frustrasi karena meski Anda makan cukup, tubuh Anda sepertinya menolak untuk mempertahankan kekuatannya. Hari ini, saya akan mengungkap biji-bijian spesifik yang mengalahkan telur dalam hal nutrisi pendukung otot untuk lansia. Saya akan menjelaskan mengapa di usia 70 tahun ke atas, membangun otot bukan hanya soal jumlah protein, tetapi tentang paket nutrisi lengkap yang mendukungnya. Kita akan membahas mengapa tubuh Anda mengalami resistensi anabolik dan bagaimana biji khusus ini, yang kaya akan magnesium dan zinc, bertindak sebagai kunci kontak yang dibutuhkan tubuh Anda untuk benar-benar menggunakan protein tersebut. Ini bukan hanya tentang mengangkat beban berat. Ini tentang kemampuan Anda untuk tetap mandiri, menggendong cucu Anda, dan menjalani hidup tanpa rasa takut akan kelemahan. Jika Anda ingin mendapatkan kembali vitalitas dan membangun kekuatan dengan lebih cerdas, bukan lebih keras, Anda wajib menonton video ini sampai akhir. Saya, dokter ahli gizi nama Anda, dan selama 15 tahun terakhir, fokus klinis saya adalah membantu pasien berusia di atas 65 tahun melawan sarkopenia dan mendapatkan kembali kemandirian mereka. Di klinik saya telah melihat ribuan kasus di mana lansia secara teknis cukup makan, tetapi secara nutrisi kurang gizi, terutama dalam hal mineral mikro yang krusial untuk fungsi otot. Saya mengerti rasa frustrasi Anda. Sangat membingungkan ketika Anda mencoba mengikuti semua aturan kesehatan, namun tubuh Anda terasa semakin lemah. Anda tidak sendirian dalam perjuangan ini, dan ketakutan Anda valid. Pekerjaan saya bukan hanya meresepkan diet, tetapi menemukan solusi praktis yang benar-benar berhasil untuk fisiologi tubuh yang menua. Dan hari ini saya ingin berbagi salah satu kunci terpenting yang telah saya temukan dengan Anda. Dalam video ini, kita tidak hanya akan mengungkap biji rahasia yang saya sebutkan tadi. Kita akan membedahnya secara mendalam. Pertama, saya akan tunjukkan dengan jelas apa biji itu, yaitu biji labu, dan mengapa kandungan proteinnya yang padat sangat relevan. Kedua, dan ini adalah bagian krusial yang sering dilewatkan oleh banyak ahli, saya akan jelaskan mengapa kombinasi nutrisinya unik dan sangat ideal untuk Anda yang berusia 70 tahun ke atas. Ini bukan hanya soal gramasi protein. Ini soal nutrisi pendukung vital seperti magnesium dan zinc yang bertindak sebagai bensin dan kunci kontak untuk mesin otot Anda yang menua. Terakhir, untuk memastikan Anda mendapatkan hasil maksimal, saya akan menguraikan 3 kesalahan paling fatal yang terus saya lihat dilakukan lansia saat mencoba meningkatkan asupan protein mereka. Kesalahan yang mungkin justru menggagalkan semua usaha baik Anda. Tetaplah bersama saya sampai akhir, karena memahami poin ketiga ini sama pentingnya dengan mengetahui biji rahasia itu sendiri untuk membangun kekuatan nyata. Mari kita langsung ke intinya. Biji rahasia yang saya maksud adalah biji labu taxias, pumpkin seeds. Ya, biji-bijian sederhana yang sering Anda lihat. Masalah mendasar yang kita hadapi adalah atrofi otot, penyusutan yang membuat Anda lemah. Kita membutuhkan sumber protein yang padat nutrisi untuk melawannya. Telur memang hebat, dan telah lama menjadi andalan. Satu butir telur besar memberi Anda sekitar 6 gram protein berkualitas tinggi.
Namun, ketika kita membandingkannya berdasarkan berat dan kepadatan nutrisi, pendukung biji labu menunjukkan keunggulan yang mengejutkan. Ini bukan tentang menjelekkan telur, tetapi tentang menemukan alat yang lebih tajam untuk pekerjaan spesifik di usia 70-an. Kita perlu memahami mengapa kepadatan nutrisi menjadi sangat penting saat nafsu makan mungkin menurun. Sekarang, perhatikan angka-angka ini. 30 gram biji labu kupas, yaitu sekitar 2 sendok makan, mengandung sekitar 9 hingga 10 gram protein. Secara gramasi, ini lebih padat protein dibandingkan 1 butir telur. Bagi seorang lansia yang mungkin berjuang untuk makan dalam porsi besar, mendapatkan lebih banyak protein dalam porsi yang lebih kecil adalah sebuah kemenangan besar. Ini berarti Anda tidak perlu memaksakan diri untuk makan banyak demi memenuhi target protein harian Anda. Biji labu menawarkan efisiensi. 2 sendok makan ini tidak hanya memberi Anda protein, tetapi juga rasa kenyang dan energi yang bertahan lama, menjadikannya tambahan yang sangat praktis untuk diet apapun, tanpa membebani perut Anda di pagi hari. Bagaimana cara menggunakannya? Sangat sederhana, dan inilah keindahannya. Saya ingin Anda mulai dengan menambahkan 2 sendok makan biji labu kupas ke dalam rutinitas harian Anda. Anda tidak perlu memasak resep yang rumit. Taburkan di atas oatmeal atau bubur pagi Anda. Campurkan ke dalam yogurt atau smoothie Anda untuk menambah tekstur dan nutrisi. Gunakan sebagai taburan renyah di atas salad saat makan siang. Bahkan, Anda bisa memakannya langsung sebagai camilan sehat di sore hari. Tindakan sederhana ini adalah langkah pertama Anda untuk memberi tubuh Anda bahan bakar yang lebih padat dan lebih cerdas untuk mempertahankan massa otot yang berharga itu. Inilah poin paling penting yang harus Anda pahami. Dan ini adalah alasan sebenarnya mengapa saya sangat merekomendasikan biji labu untuk pasien lansia saya. Di usia 70+, membangun otot bukan hanya soal berapa gram protein yang Anda makan. Tubuh Anda mengalami sesuatu yang disebut resistensi anabolik, yang berarti mesin pembangun otot Anda jauh lebih sulit untuk dinyalakan dibandingkan saat Anda muda. Anda bisa makan banyak protein, tetapi jika tubuh kekurangan nutrisi pendukung yang tepat, protein itu tidak akan digunakan secara efisien untuk membangun otot. Disinilah letak perbedaan kritis antara telur dan biji labu dalam konteks penuaan. Telur memang unggul di beberapa area, seperti kandungan kolin yang penting untuk otak. Namun, biji labu adalah bom nutrisi berupa 2 mineral yang sangat krusial bagi lansia, magnesium tartrate dan zinc. Studi menunjukkan bahwa mayoritas lansia mengalami kekurangan magnesium, mineral yang terlibat dalam lebih dari 300 reaksi biokimia, termasuk kontraksi otot, produksi energi, ATP, dan sintesis protein itu sendiri. Jika leusin dari protein adalah kunci kontak mobil, magnesium adalah bensinnya. Anda membutuhkan keduanya. Selain itu, zinc sangat penting untuk perbaikan sel dan mendukung fungsi hormon yang sehat, yang juga menurun seiring bertambahnya usia. Jadi, aksi praktisnya adalah mengubah cara pandang Anda. Jangan hanya melihat biji labu sebagai sumber protein. Lihatlah itu sebagai paket lengkap pendukung otot. Ketika Anda mengonsumsi biji labu, Anda tidak hanya mengirimkan balok protein, Anda juga mengirimkan tim pendukung, magnesium dan zinc, yang memastikan balok-balok itu dapat digunakan secara efektif oleh tubuh Anda. Kombinasi protein tinggi ditambah mineral pendukung inilah yang menjadikannya pilihan lebih baik secara strategis untuk menciptakan lingkungan anabolik, pembangun otot, yang dibutuhkan tubuh Anda di usia 70 tahun ke atas. Anda memberi tubuh Anda kesempatan berjuang yang lebih baik untuk melawan sarkopenia. Sekarang, mari kita hancurkan salah satu mitos paling berbahaya dan paling ketinggalan. Zaman yang terus saya dengar. Pandangan kuno bahwa lansia harus makan lebih sedikit, termasuk lebih sedikit protein. Ini adalah kesalahan fatal. Pandangan ini mungkin berasal dari gagasan bahwa karena Anda kurang aktif secara fisik, kebutuhan Anda menurun. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Mengurangi asupan protein saat Anda menua adalah resep pasti untuk malnutrisi protein, kelemahan, dan percepatan sarkopenia yang drastis. Ini adalah salah satu alasan utama mengapa begitu banyak lansia kehilangan kemandirian mereka lebih cepat dari yang seharusnya. Anda tidak boleh mengurangi protein, Anda harus memprioritaskannya. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, tubuh lansia mengalami resistensi anabolik. Mari kita gunakan analogi sederhana. Bayangkan mesin pembangun otot Anda adalah pintu yang berat. Ketika Anda muda, Anda hanya perlu mendorongnya sedikit. Dengan sedikit protein, dan pintu itu akan terbuka. Tetapi ketika Anda berusia di atas 70 tahun, pintu itu menjadi lebih berat dan sedikit berkarat. Anda perlu mendorongnya jauh lebih keras.
dengan lebih banyak protein berkualitas tinggi dalam satu waktu, hanya untuk membuatnya terbuka. Para ilmuwan telah membuktikan ini. Lansia sebenarnya membutuhkan lebih banyak protein per kilogram berat badan daripada orang dewasa muda hanya untuk mempertahankan otot yang ada. Jadi, apa tindakan praktisnya? Pertama, lupakan gagasan bahwa Anda harus makan lebih sedikit protein. Sebaliknya, hitung kebutuhan Anda. Pedoman saat ini merekomendasikan lansia untuk mengonsumsi setidaknya 1,2 hingga 1,6 gram protein per kilogram berat badan ideal Anda setiap hari. Ini jauh lebih tinggi dari rekomendasi umum. Cara mudah untuk memulainya adalah dengan menargetkan minimal 25 hingga 30 gram protein berkualitas tinggi pada 3 kali makan utama Anda, sarapan, makan siang, dan makan malam. Ini membantu memberikan dorongan kuat yang dibutuhkan tubuh Anda untuk menyalakan mesin pembangun otot itu sepanjang hari. Kesalahan fatal kedua yang sering saya lihat adalah ketakutan terhadap protein nabati karena mitos bahwa protein tersebut inferior atau tidak lengkap. Banyak lansia diberitahu bahwa mereka harus hanya fokus pada daging, susu, dan telur, karena protein nabati tidak memiliki semua asam amino esensial. Ketakutan ini menyebabkan mereka kehilangan manfaat luar biasa yang ditawarkan oleh tumbuhan. Ketika Anda menghindari sumber nabati seperti biji labu, Anda tidak hanya kehilangan protein, tetapi Anda juga kehilangan serat yang menyehatkan usus, fitonutrien antiinflamasi, dan mineral penting, seperti magnesium dan zinc, yang seringkali lebih kaya pada tumbuhan dibandingkan pada sumber hewani. Mari kita perjelas satu hal. Konsep protein tidak lengkap sebagian besar sudah usang dan menyesatkan. Pertama, biji labu seperti quinoa dan kedelai secara teknis adalah protein lengkap. Ini berarti mereka mengandung semua 9 asam amino esensial, IAAA, yang tidak dapat diproduksi sendiri oleh tubuh Anda. Meskipun benar bahwa beberapa EAA, seperti lisin, mungkin kadarnya lebih rendah dibandingkan dalam whey atau telur, itu tidak membuatnya inferior. Kedua, tubuh Anda sangat cerdas. Ia memelihara kumpulan asam amino dari berbagai makanan yang Anda makan sepanjang hari. Anda tidak perlu mengonsumsi setiap asam amino esensial dalam proporsi sempurna di setiap kali makan. Tindakan terbaik Anda adalah diversifikasi. Jangan takut untuk menggabungkan sumber protein Anda. Strategi terbaik adalah mendapatkan manfaat dari kedua dunia. Teruslah makan telur Anda jika Anda menyukainya. Telur adalah sumber nutrisi yang fantastis, tapi tambahkan juga biji labu ke dalam diet Anda. Kombinasikan protein hewani yang kaya akan leusin, pemicu sintesis otot, dengan protein nabati padat mineral yang menyediakan magnesium dan zinc sebagai pendukung. Dengan cara ini, Anda memberi tubuh Anda gudang senjata nutrisi terlengkap untuk tidak hanya mempertahankan otot, tetapi juga untuk berkembang dalam kesehatan secara keseluruhan. Saya ingin Anda membayangkan seorang pasien saya, mari kita panggil dia Pak Budi, usianya 73 tahun. Sepanjang hidupnya, Pak Budi bangga dengan kekuatan fisiknya. Dia seorang tukang kebun yang rajin dan bisa memperbaiki apa saja di rumahnya. Tetapi belakangan, dia datang kepada saya dengan rasa frustrasi yang mendalam. "Dok," katanya, "saya makan telur rebus setiap pagi, seperti yang disarankan. Saya bahkan mencoba mengangkat barbel ringan. Tapi kenapa rasanya semakin sulit hanya untuk membuka tutup botol selai? Kenapa saya merasa goyah saat berdiri terlalu cepat? Perasaan inilah yang menghancurkan semangat. Ini bukan hanya tentang kehilangan otot. Ini tentang kehilangan rasa percaya diri dan identitas." Pak Budi merasa tubuhnya telah mengkhianatinya, meskipun dia sudah berusaha makan dengan benar. Atau mari kita lihat Ibu Siti, seorang nenek berusia 75 tahun yang sangat saya ingat. Ketakutan terbesarnya adalah jatuh saat sendirian di rumah. Dia menjadi sangat berhati-hati, gerakannya lambat, dan dia menolak untuk menggendong cucunya yang baru lahir, karena takut tangannya yang gemetar tidak akan kuat. "Saya hanya merasa rapuh, Dok," keluhnya. Seperti Pak Budi, dia makan dengan cukup, tetapi dia kekurangan nutrisi mikro penting yang dibutuhkan tubuhnya untuk mempertahankan stabilitas otot. Dia merasa telah menerima bahwa kelemahan adalah takdirnya. Rasa takut ini melumpuhkannya lebih dari sekadar kelemahan fisiknya. Dia merindukan koneksi fisik sederhana dengan cucunya, tetapi rasa takut menghalanginya. Titik baliknya bagi Pak Budi bukanlah ketika dia makan lebih banyak, tetapi ketika dia makan lebih cerdas. Ketika kami mulai mengalihkan fokusnya, dari hanya menghitung gram protein telur, menjadi menambahkan 2 sendok makan biji labu ke dalam oatmeal-nya di pagi hari, dia awalnya skeptis.
Namun, kami tidak hanya menambahkan protein. Kami menambahkan magnesium dan zinc yang sangat dia butuhkan. Sekitar 6 minggu kemudian, dia kembali ke klinik. Perubahannya tidak dramatis, tapi sangat berarti baginya. "Dok, ini mungkin terdengar konyol," katanya sambil tersenyum kecil. "Tapi minggu lalu, saya berhasil membawa kantong belanjaan dari mobil ke dapur dalam 1 kali jalan. Saya sudah lama tidak bisa melakukan itu." Bagi Ibu Siti, transformasinya sungguh mengharukan. Setelah kami memperbaiki dietnya dengan fokus pada makanan padat nutrisi seperti biji labu untuk mendukung sistem saraf dan ototnya, kepercayaan dirinya perlahan kembali. Puncaknya adalah beberapa bulan kemudian ketika dia menunjukkan sebuah foto kepada saya. Itu adalah foto dirinya yang sedang duduk di kursi, dengan cucunya yang tertidur pulas di pelukannya. "Tangan saya tidak gemetar lagi," katanya dengan mata berkaca-kaca. "Ini bukan keajaiban dalam semalam. Ini adalah hasil dari pemberian bahan bakar yang tepat, paket nutrisi lengkap kepada tubuhnya yang memungkinkannya untuk memperbaiki diri dan membangun kembali. Ini adalah bukti bahwa Anda tidak harus menerima kelemahan. Ada kepercayaan yang salah dan menyedihkan yang telah mengakar di masyarakat kita. Gagasan bahwa menjadi tua berarti otomatis menjadi rapuh dan lemah. Banyak orang, mungkin termasuk Anda, telah menerima bahwa kehilangan kekuatan adalah harga yang harus dibayar untuk umur panjang. Anda mungkin berpikir, tubuh saya sudah tua, sudah waktunya rusak. Saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa keyakinan ini harus dibongkar. Ya, tubuh Anda berubah, tetapi tubuh Anda tidak dirancang untuk menyerah begitu saja. Kelemahan yang drastis atau sarkopenia bukanlah takdir. Itu adalah kondisi yang sebagian besar diperburuk oleh kelalaian, nutrisi dan kurangnya stimulus yang tepat. Tubuh Anda masih memiliki kemampuan luar biasa untuk merespons, memperbaiki, dan bahkan membangun. Anda hanya perlu berhenti mempercayai mitos bahwa semuanya sudah terlambat. Masalah Anda, rasa lemas, takut jatuh, kesulitan membuka botol, memiliki solusi yang nyata dan dapat dijangkau. Solusinya dimulai dengan mengoreksi kekurangan nutrisi yang selama ini menghambat kemajuan Anda. Anda mungkin telah memberi tubuh Anda protein, seperti telur, tetapi Anda belum memberinya paket lengkap, seperti biji labu dengan magnesium dan zincnya. Tubuh Anda masih mau membangun otot. Ia masih memiliki cetak biru biologis untuk sintesis protein. Ia hanya kekurangan bahan bakar dan alat yang tepat untuk menjalankan perintah tersebut. Ini bukan salah Anda. Ini adalah kesenjangan informasi yang sekarang sedang kita isi. Kelemahan Anda bukanlah hukuman seumur hidup, itu adalah sinyal bahwa tubuh Anda membutuhkan dukungan yang lebih cerdas. Jadi, saya ingin Anda membuang jauh-jauh pemikiran bahwa Anda sudah melewati masa jaya Anda. Usia 70 tahun bukanlah akhir dari kekuatan Anda. Ini adalah sinyal untuk mulai berlatih dan makan dengan lebih cerdas. Anda memiliki kekuatan untuk mengambil kendali atas kesehatan otot Anda hari ini. Ini bukan hanya soal mengangkat beban berat di gym. Ini soal kemampuan Anda untuk menggendong cucu Anda dengan aman. Ini soal martabat untuk membuka tutup botol Anda sendiri. Ini soal kebebasan untuk hidup mandiri tanpa rasa takut yang melumpuhkan. Tubuh Anda masih mendengarkan. Ia menunggu Anda memberinya bahan bakar yang tepat untuk berjuang. Mulailah hari ini. Mari kita rangkum pelajaran terpenting hari ini. Pertama, kelemahan otot di usia tua, atau sarkopenia, bukanlah takdir mutlak yang harus Anda terima begitu saja, melainkan kondisi yang sangat bisa dilawan dengan nutrisi yang cerdas dan strategis. Kedua, buang jauh-jauh mitos berbahaya bahwa lansia membutuhkan lebih sedikit protein. Faktanya, Anda justru membutuhkan lebih banyak protein berkualitas tinggi, idealnya 1,2 hingga 1,6 gram per kilogram berat badan Anda, hanya untuk mempertahankan otot akibat resistensi anabolik. Ketiga, kita telah mengungkap bahwa biji labu adalah sekutu yang luar biasa, bukan hanya karena 10 gram protein padatnya dalam 2 sendok makan, tetapi karena ia adalah paket nutrisi lengkap yang unik. Kandungan magnesium dan zincnya yang tinggi bertindak sebagai kofaktor penting yang dibutuhkan tubuh Anda yang menua untuk benar-benar menggunakan protein tersebut dan menyalakan kembali mesin pembangun otot yang melambat. Manfaat nyata dari menerapkan informasi ini jauh melampaui sekadar menambahkan biji-bijian ke dalam makanan Anda. Ini adalah tentang mengambil kembali kendali atas tubuh Anda. Ketika Anda mulai memberi tubuh Anda bahan bakar yang tepat, protein yang cukup dan mineral pendukung yang esensial seperti magnesium dan zinc, Anda memberi diri Anda kesempatan terbaik untuk melawan penyusutan otot. Ini berarti perbedaan antara merasa rapuh dan merasa stabil saat berjalan. Ini adalah perbedaan antara takut jatuh dan percaya diri dalam langkah Anda.
Manfaat konkretnya adalah kemampuan untuk tetap mandiri di rumah Anda sendiri, kekuatan untuk membuka tutup botol itu, dan vitalitas untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan cucu-cucu Anda. Anda tidak hanya makan untuk bertahan hidup, Anda makan untuk berkembang dan mempertahankan martabat serta kebebasan Anda. Saya sangat ingin tahu, apa sumber protein andalan Anda setiap pagi? Apakah Anda selama ini mengandalkan telur, tahu, atau mungkin sumber lainnya? Saya akan senang sekali jika Anda mau berbagi pengalaman Anda di kolom komentar di bawah. Saya benar-benar membacanya untuk memahami tantangan Anda. Dan jika video ini memberi Anda secercah harapan baru atau wawasan yang mencerahkan, lakukan satu hal untuk mendukung kami. Klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Ini penting, karena di video saya berikutnya, saya akan membahas pasangan yang sempurna untuk nutrisi cerdas ini, yaitu 3 jenis olahraga wajib yang harus dilakukan oleh setiap lansia di atas 70 tahun yang ingin tetap kuat, stabil, dan terhindar dari risiko jatuh. Anda tidak ingin melewatkan panduan krusial tersebut. Terima kasih telah menonton. Makanlah dengan cerdas dan tetaplah kuat.